Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Elga Cerita. Kali ini kita akan membahas dua kasus yang sangat mengerikan sekali. Ini sangat menyayat hati orang tua yang memiliki anak-anak di luar sana ya. Makanya jangan skip video ini, tonton hingga selesai. Karena kita akan mendapat pelajaran berharga dari kasus-kasus ini. Oke, kita mulai kasus yang pertama, yaitu seorang anak kecil atau bocah yang disodomi oleh pegawai minimarket. Nah, minimarketnya di sini yang warnanya biru, kalian pasti udah tahu ya minimarket apa yang dimaksud ini. Dan dari seragam yang dipakai pelaku juga ketahuannya bahwa ini minimarket yang mana. Tapi kita di sini bukan menyalahkan minimarketnya, tapi yang kita salahkan itu yaitu pelakunya. Jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan tempat di mana pelaku bekerja. Oke? Nah, bagaimana kronologi makanya korban ini bisa disodomi? Pada awalnya, korban yaitu anak kecil ini ingin melakukan top up. Top up itu pengisian saldo supaya bisa tetap melanjutkan gamenya. Nah, akhirnya pelaku yang seorang karyawan minimarket ini mengiming-imingi korban dengan memberikan top up 100.000 secara gratis dengan syarat korban ini mau diajak ke toilet. Tujuannya korban ini diajak ke toilet supaya bisa disodomi oleh pelaku. Dan terbukti akhirnya pelaku ini menyodomi si korban yaitu anak kecil tadi. Nah, setelah anak ini selesai disodomi akhirnya kembali ke rumah dan orang tua melihat anak ini berjalan sangat berbeda. Yaitu berjalannya itu mengangkang. Kenapa? Karena bagian dubur anak kecil ini sudah dalam keadaan yang sakit. Kemudian orang tua ini mengecek bagian dubur anak ini, ternyata di sana ditemukan sperma. Kemudian orang tua anak ini sangat curiga sekali, sangat syok, dan akhirnya menginterogasi anak ini. Kemudian anak ini bercerita bahwasanya dia baru saja disodomi, dilecehkan oleh salah seorang karyawan minimarket. Ini sangat mengerikan sekali ya. Orang tua mana yang tidak syok ketika anaknya itu diperlakukan seperti ini. Orang tua akhirnya sangat ketakutan sekali ya. Kemudian mengajak beberapa warga menemui pelaku. Dan akhirnya pelaku ini berhasil ditemui di minimarket tempat dia bekerja. Dan langsung diamuk oleh massa. Sempat mau diamuk oleh massa, tapi akhirnya ada yang melerai. Nah, setelah itu kemudian pelaku ini dilaporkan ke kepolisian. Dan setelah diinterogasi, ternyata pelaku ini mengakui bahwa korban yang disodomi pada tanggal 15 Juni itu, yaitu bocah yang melakukan top up game, ternyata adalah korban yang kedua. Jadi sebenarnya ada dua korban, satu yang udah ketahuan, satu lagi belum ketahuan. Mungkin belum melapor, ketakutan, trauma atau apa, belum diketahui korban yang satu lagi. Wah, ini pelajaran yang sangat berharga sekali ya buat orang tua di luar sana. Bukan hanya anak kecil saja yang wajib dijaga, bukan hanya anak kecil perempuan maksudnya, tapi anak kecil laki-laki juga wajib dijaga di zaman sekarang ini. Karena predator seks itu ada di mana-mana. Dan yang paling mengerikan nanti kemungkinan korban-korban pelecehan seksual itu akan menjadi pelaku di kemudian hari. Nah, ini yang sangat mengerikan sekali, makanya rantai penyimpangan seksual itu tidak berhenti sampai saat ini. Terus berlanjut, karena pelaku bisa menjadi korban di kemudian hari. Sangat mengerikan sekali. Dan orang tua mana sih yang tidak terkejut, tidak sakit hati dengan adanya tindakan pelecehan ini. Semoga si pelaku ini dihukum semaksimal mungkin sesuai dengan perbuatannya. Nah, sedangkan kasus yang kedua ini sama persis seperti kasus yang pertama dengan dalih iming-iming. Kalau yang pertama itu diiming-imingi dengan top up gratis sebanyak 100.000, sedangkan kasus yang kedua ini diiming-imingi dengan layang-layang. Kalian pasti tahu berapa harga layang-layangannya, sangat murah sekali. Namun, korban ini yang berinisial BZ, mungkin sekitar kelas 5 SD, mau diiming-iming layang-layangan dari pelaku. Pelaku kemudian membelikannya layang-layang dengan syarat pelaku harus dilayani oleh korban, yaitu anak kecil tadi. Wah, ini sangat mengerikan sekali ya.
Hanya dengan layangan dia berhasil menipu anak kecil tersebut untuk melayani nafsunya. Kejadian ini terjadi di kawasan Tanah Merah di kota Depok. Nah, ini sangat mengerikan sekali ya, hanya dengan layang-layangan, mainan-mainan yang sangat murah, masa depan anak terancam. Tapi akhirnya pelaku ini tertangkap setelah orang tua korban mencurigai gelagat dari anak ini. Akhirnya setelah diinterogasi, setelah diselidiki, anak ini pun mengaku dan memberitahukan kepada orang tuanya siapa pelaku yang telah melecehkan dirinya. Kemudian orang tua korban, Babin Kamtibmas atau petugas keamanan dan juga warga berhasil menemukan pelaku. Nah, pelakunya ini berinisial AF, seorang laki-laki berusia 40 tahun, sudah memiliki istri ya. Sudah punya istri, punya anak, tapi dia masih mempunyai penyimpangan seksual, melecehkan anak kecil. Dan ternyata di video ini kita akan lihat bahwa pelaku ini seorang guru. Bayangkan seorang guru teladan bisa melakukan hal ini kepada anak kecil. Dan selang beberapa saat kemudian pelaku telah berhasil diamankan oleh kepolisian. Nah, lebih lanjut diperiksa, lebih lanjut diinterogasi, ternyata korban yang berinisial BJ tadi yang berusia 11 tahun sudah 4 kali disodomi oleh pelaku di waktu yang berbeda. Ini sangat mengerikan sekali karena seperti yang saya bilang tadi di awal video, nanti korban ini kemudian akan menjadi pelaku. Biasanya seperti itu ya siklusnya, jadi tidak akan pernah berhenti. Makanya buat para orang tua di luar sana, sebisa mungkin jaga anak-anak, baik anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki untuk zaman sekarang ini karena sangat banyak sekali predator seks di mana-mana. Dan predator seks ini bukan hanya orang-orang yang kelihatan mencurigakan ya, orang-orang yang kelihatan kalem seperti guru, pemuka agama, tetangga-tetangga, bahkan keluarga sendiri juga berpotensi melakukan hal semacam ini. Jadi buat para orang tua tugasnya itu udah jadi double, udah banyak banget ya tugas orang tua di zaman sekarang. Dan ini sangat mengerikan sekali ya buat para orang tua untuk tetap menjaga anaknya, supaya anaknya jangan sampai dilecehkan, jangan sampai mendapat perlakuan yang tidak senonoh seperti ini, supaya nanti di kemudian hari anak ini jangan sampai menjadi pelaku. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Terima kasih buat supportnya. Nanti akan kita bahas lagi kasus-kasus yang relevan, kasus-kasus yang terjadi di masyarakat kita. Terima kasih.